Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Aji Pangestu dengan NIM 19 22 42 48 74. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Operasi dengan kode kelas SI 131A, yaitu merisum pertumbuhan 1 dan pertumbuhan 2 dengan judul Sistem Komputer dan Konsep Dasar Komputer. Yang pertama, saya akan menjelaskan pertemuan pertama, yaitu sistem komputer. Definisi sistem komputer. Sistem komputer adalah suatu sistem elektronik yang dapat diprogram atau diinstruksi untuk menerima, memproses, menyimpan, menyajikan, dan menyajikan data atau informasi. Nah, selain itu, sistem komputer merupakan kombinasi yang bermakna dari perangkat lunak, komputer, dan perangkat keras yang memproses data. Terdapat 3 istilah penting, yaitu input data, pengolahan data, dan informasi atau output. Struktur dan fungsi komputer. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari tiap komponen saling terkait. Komponen-komponen yang saling berkaitan dari struktur komputer yaitu input device, output device, I/O port, CPU, memori, data bus, address bus, dan control bus. Selain itu, ada fungsi komputer. Fungsi komputer didefinisikan sebagai operasi masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur, yaitu data processing atau pengolahan data, data storage atau penyimpanan data, data movement atau pemindahan data, dan control atau kontrol. Nah, komponen utama pada komputer ada CPU, main memory, input output, dan sistem interconnection. Yang pertama saya akan menjelaskan Central Processing Unit atau CPU, yaitu sirkuit elektronik di dalam komputer yang menjalankan instruksi yang membentuk program komputer. CPU ini melakukan operasi aritmatika, logika, pengendalian, dan input-output dasar yang ditentukan oleh instruksi dalam program. Yang kedua yaitu main memory, yaitu memori yang berbentuk fisik terdapat di dalam komputer. Fungsi main memory ini sebagai tempat penyimpanan data tempat penyimpanan data. Memori terbuat dari bahan semikonduktor dan permukaannya terbuat dari magnet. Karakteristik fisik memori yaitu ada volatile dan non-volatile. Kalau volatile itu yaitu ketika komputer dimatikan, maka data yang disimpan akan hilang. Sedangkan yang non-volatile, ketika walaupun komputer dimatikan atau tidak tersambung ke listrik, data masih akan tetap tersimpan. Yang ketiga yaitu input-output, yaitu saluran masukan dan keluaran. Jadi input itu masukan, output itu keluaran. Pada komputer dan juga bekerja sebagai saluran komunikasi antara CPU dengan sistem di luar. Yang keempat yaitu sistem interconnection. Sistem interconnection itu berfungsi yaitu sistem yang menghubungkan CPU, memori utama, dan input-output. Jadi saling berkaitan. Software. Nah, selain komponen pada komputer, dilengkap rasanya kalau tidak ada software. Software juga disebut dengan tata olah sistem. Secara garis besar, tata olah sistem tersebut adalah sistem bahasa, sistem operasi, dan sistem utilitas. Saya menjelaskan dulu sistem bahasa. Sistem bahasa itu komputer menggunakan sistem bahasa yaitu bahasa pemrograman untuk mengeksekusi perintah.
Jadi komputer itu menggunakan bahasa pemrograman untuk mengeksekusi perintah. 2. Sistem informasi. Sistem operasi, yaitu sebagai penghubung perangkat lunak dengan perangkat keras. Sistem utilitas itu untuk mempermudah pengguna dalam melakukan tugas-tugasnya, seperti aplikasi atau software pelengkap. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan materi pertemuan kedua, yaitu konsep dasar komputer. Konsep dasar komputer. Menurut George W. Gorsline, komputer atau sistem komputer dapat dikemukakan dalam beberapa macam tingkat konsep yang berbeda. Tingkat konsepnya yaitu tingkat konsep elektronik, tingkat konsep saklar, tingkat konsep transfer register, tingkat konsep arsitektur, dan tingkat konsep diagram blok. Yang pertama itu tingkat konsep elektronik, yaitu bentuk komputer yang terdiri atas sejumlah rangkaian komponen elektronika ditambah dengan komponen mekanika, magnetik, dan optik. Fungsi dari tingkat konsep elektronik yaitu menerima masukan, mengolah data, merengkap informasi ke hard disk, membaca informasi dari disk, menampilkan data ke monitor, mencetak data ke printer, dan lainnya. Yang kedua itu tingkat konsep saklar, yaitu aktivitas atau kerja yang terjadi di dalam komputer, baik itu kerja yang sederhana maupun yang rumit. Kita dapat pandang sebagai kumpulan gerakan terhubung atau terputus dari kumpulan-kumpulan saklar. Jadi setiap saklar elektronik terdiri dari dua kedudukan atau dua keadaan, yaitu keadaan terputus atau keadaan terhubung. Yang ketiga yaitu tingkat konsep transfer register, yaitu bentuk dari pindah-memindah informasi di antara berbagai register. Kelompok-kelompok register yaitu register logika dan register aritmetika. Fungsinya yaitu untuk operasi logika dan aritmetika. Register akumulator, yaitu untuk menampung berbagai unsur informasi. Register indeks digunakan untuk mencatat indeks. Register alamat memori, yaitu digunakan untuk mencatat alamat memori. Register pencacah atau kontur digunakan untuk mencacah urutan program. Register memori yaitu untuk menyimpan informasi. Yang keempat yaitu tingkat konsep arsitektur, yaitu lalu lintas informasi pada berbagai satuan pada komputer melalui berbagai bus penghubung dengan suatu susunan arsitektur tertentu. Yang keempat yaitu tingkat konsep diagram blok. Tingkat konsep diagram blok ini adalah tingkat konsep yang tertinggi pada sistem komputer. Jenis-jenis bloknya itu blok masukan, blok satuan prosesor pusat, blok memori kerja, dan blok lainnya yang sejenis. Sumber daya pada komputer. Sumber daya pada komputer terdiri dari hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak, dan firmware atau perangkat tegak. Jadi kalau hardware itu sumber daya yang berbentuk fisik. Contohnya prosesor, memori, peripheral, dan clock. Nah, sedangkan kalau software itu sumber daya yang tidak berbentuk fisik, yaitu berupa sistem atau program data, instruksi atau perintah. Ini bentuk tidak berfisik kalau software. Firmware atau perangkat tegar yaitu sumber daya yang dipasang di ROM yang berfungsi untuk mengatur perangkat keras serta menghubungkan perangkat lunak dengan perangkat keras. Jenis ukuran dan kecepatan memori. Yang pertama itu ada register prosesor, yaitu alat
penyimpanan kecil pada prosesor yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi, yang digunakan untuk melakukan eksekusi terhadap program-program komputer. Jadi jenis registernya itu, kalau register umumnya diukur menggunakan satuan bit yang dapat menampung yang ditampung olehnya, seperti register 8 bit, register 16 bit, register 64 bit, atau register 64 bit, dan lain-lain. Jenis-jenis register itu ada register alamat, register data, register general purpose, register floating point, register konstanta, register vektor, register special purpose, dan register yang spesifik terhadap model sistem. Cache memory, yaitu komponen yang menyimpan data sehingga permintaan di masa yang mendatang untuk data tersebut dapat dilayani dengan cepat. Jadi fungsi cache itu berfungsi untuk menyimpan data dari program yang telah dijalankan. Jenis-jenis cache memory yaitu ada L1 cache, yaitu cache internal. Kecepatan aksesnya mulai dari 8 kilobit, 64 kilobit, dan 128 kilobit. L2 cache yaitu cache eternal. Kecepatan akses antara 256 kilobit sampai dengan 2 megabit. L3 cache yaitu cache yang dimiliki oleh komputer model baru. Contoh misalnya seperti dual core atau quad core. Memori kerja atau main memory, yaitu media penyimpanan data sementara pada komputer. Jadi setiap program atau data yang sedang diproses oleh prosesor akan disimpan dalam memori fisik. Contohnya ada DRAM, EDORAM, SDRAM, dan DDR dan RDRAM. Kalau di DRAM itu perkatanya 8 bit, kalau EDORAM itu perkatanya 16 bit, kalau SDRAM perkata 32 bit, kalau DDR dan RDRAM perkatanya itu 64 bit. Memori dukung atau virtual memory, yaitu virtual memory yaitu suatu teknik untuk yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Memori virtual ini digunakan sistem operasi ketika komputer yang sedang menjalankan sebuah program atau aplikasi yang kapasitasnya melebihi memori yang tersedia. Yang terakhir itu adalah memori arsip atau external memory. Digunakan untuk menyimpan ukuran data atau informasi dalam jumlah yang besar, yang data tersebut tidak bersifat sementara. Pada umumnya, memori arsip itu berbentuk seperti disk yang digerakkan oleh alat penggerak khusus. Contohnya seperti hard disk, disket, CD atau compact disk, dan magnetic tape, dan lain-lain. Sekian dari saya hasil presentasi RISM pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.